Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas MIPI A, akan mempresentasikan materi bab 3, yaitu mengukur kinerja teknologi informasi. Untuk kelompok 1 sendiri, di sini ada saya, Devita, dengan NRP 0086, ada Pratnya dengan NRP 0094, Gina NRP 0142, dan Elsa NRP 0145. Oke. Untuk materi yang pertama bisa dijelaskan oleh Elsa, silahkan. Oke, terima kasih Devita. Materi pertama ini mengenai ekonomi informasi. Next. Sejarah awal mula studi manajemen TI ini tidaklah diketahui dengan jelas. Sejak tahun 1960-an, manajemen TI sangat penting dan kebanyakan penghematan biaya TI ini diimplementasikan dalam sistem saat ini. Hanya berfokus pada kegunaan saja dan tidak memikirkan bagaimana pengelolaan untuk kedepannya. Maka terjadilah perubahan yang termasuk pada teknologi yang semakin berkembang. Maka dari itu fokus implementasi TI ini berubah dari bagaimana cara menghemat biaya menjadi bagaimana meningkatkan pendapatan. Next. Sehingga inti dari tujuan implementasi ini ada 3, yaitu yang pertama memuaskan pelanggan, yang kedua mengurangi error, dan yang ketiga meningkatkan daya saing. Next. Namun keuntungan yang didapat dalam pengimplementasian TI ini berdasarkan pada poin-poin di atas cenderung sulit untuk diukur, karena sifat yang tidak bisa langsung dirasakan secara fisik atau nyata, yaitu intangible. Tentu saja kita harus paham apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya yang rawan. Sumber daya yang rawan harus dialokasikan secara optimal. Begitu juga memilih investasi TI yang terbaik. Standar ilmu ekonomi seperti persediaan, permintaan, biaya, dan keuntungan diperlukan dalam beberapa cara perencanaan investasi TI. Maka dari itu, penjelasan mengenai ekonomi informasi adalah serangkaian konsep dan teori sistematis yang menjelaskan bagaimana informasi dan peran TI itu untuk mengarahkan suatu organisasi dengan perancangan produk atau jasa, pengembangan, pembuatan, sampai dengan pengiriman. Ekonomi informasi ini juga berguna untuk memberikan tata cara menghitung perkiraan sampai dampak yang timbul dalam penerapan investasi TI. Next. Selanjutnya ada contoh teori ekonomi informasi. Next. Di sini contoh teori ekonomi informasi ada 2. Yang pertama teori transaksi biaya, dan yang kedua teori agensi. Untuk yang pertama, teori transaksi biaya dicetuskan oleh Ronald H. Coase pada tahun 1937, muncul dari logika bahwa perusahaan hanya ingin biaya transaksinya yang seminimal mungkin. Adapun menurut Puterman dan Crosser pada tahun 1995, teori ini juga menyetuskan bahwa penerapan investasi TI di antara investasi lainnya dapat membantu meminimalkan biaya transaksi dan membuat perusahaan lebih produktif. Ada juga pada gambar yang pertama, ini adalah pergeseran dalam biaya transaksi dari B besar menuju B kecil, diukur oleh biaya transaksi A besar menuju C besar, menghasilkan penurunan ukuran dari perusahaan. Maka dari itu bisa disimpulkan semakin besar perusahaan, maka dampak investasi TI juga akan semakin besar. Semakin kecil perusahaan, semakin kecil pula dampaknya. Lalu yang kedua ada teori agensi, yaitu menjelaskan bagaimana menghadapi masalah yang muncul dari dampak TI terhadap karyawan atau seseorang yang bekerja untuk pemilik bisnis. Teori ini menyarankan seiring dengan pertumbuhan perusahaan, pemilik perusahaan harus meningkatkan jumlah karyawan yang bekerja untuk
mendukung dan mengimbangi kompleksitas organisasi termasuk banyaknya jaringan dan aktivitas yang dilakukan. Pada gambar yang kedua ini terjadi penurunan biaya perwakilan dari A besar menuju C besar dan menggerakkan kurva biaya perwakilan dari B besar menuju B kecil, menyebabkan ukuran perusahaan menjadi lebih ringkas, terutama pengurangan jumlah karyawan atau pekerja. Maka anggaran belanja TI ini harus dialokasikan untuk penerapan investasi yang bersaing seperti komputer, storage, bandwidth, atau bisa jadi sistem TI yang terintegrasi sepenuhnya. Masing-masing pilihan dari investasi TI ini memberikan keuntungan yang berbeda pada bermacam-macam stakeholder. Sedangkan konsep ekonomi ini dapat digunakan untuk membantu menentukan alokasi yang tepat pada anggaran belanja TI. Next. Baik, perkenalkan saya Pratnyasita, NRP 94, akan menjelaskan mengapa mengukur kinerja teknologi informasi itu penting. Mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola keuntungan dan biaya TI adalah suatu pekerjaan yang penting agar keseluruhan sistem pengukuran kinerja dapat bekerja sebagaimana mestinya, sesuai dengan fungsinya dan bisa digunakan untuk mengevaluasi fungsi dari investasi TI. Lalu, apa aja sih alasan pentingnya mengukur kinerja TI? Yang pertama, organisasi menginvestasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk pengimplementasian TI. Bahkan tidak mengherankan lagi ketika suatu perusahaan mengalokasikan 50% dari semua investasi perusahaan untuk investasi TI. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa investasi TI dapat memberikan kontribusi yang positif kepada keseluruhan kinerja organisasi. Dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tentunya organisasi mengharapkan dampak yang positif terhadap kinerja organisasi. Yang ketiga, pengukuran juga memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi dan memberikan prioritas proyek TI. Pengukuran kinerja TI memberikan pengambil keputusan fakta-fakta yang dapat digunakan untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya secara optimal. Yang keempat, meningkatkan komunikasi antara kepala bagian atau eksekutif dengan penyedia layanan TI, baik itu di Departemen TI pada internal perusahaan atau eksternal. Komunikasi antara profesional TI dan manajemen dari bagian lain perusahaan biasanya sering terjadi permasalahan karena profesional TI biasanya menggunakan bahasa yang lebih teknis. Dengan dilakukannya pengukuran performa TI akan memberikan solusi pada permasalahan tersebut, di mana profesional TI akan berbicara dengan istilah-istilah yang sama, misalnya keuntungan, kerugian, dan ROI, seperti anggota manajemen lainnya, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Dan yang kelima, keseluruhan pengukuran dan evaluasi yang dilakukan merupakan pengetahuan atau knowledge yang berharga bagi perusahaan, termasuk pengetahuan yang didapat dari proses desain, implementasi, dan pemanfaatannya. Investasi TI mungkin dapat digolongkan menjadi investasi yang unik karena investasi TI mempunyai efek nyata atau tangible dan efek tidak nyata atau intangible. Maka di sini penting untuk melakukan pengukuran baik secara objektif maupun subjektif. Pengukuran yang efektif adalah pengukuran yang melibatkan pengukuran objektif seperti contohnya biaya, keuntungan, pendapatan, dan pengukuran subjektif seperti contohnya penilaian konsumen, kinerja, keputusan manajer, dan keputusan konsumen untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan dari pengimplementasian TI terhadap kinerja organisasi. Nah, sebagai contoh, bila sebagian besar keuntungan dari investasi TI adalah untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan digunakan sebagai pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan, maka kita bisa menggunakan pengukuran subjektif seperti opini dalam survei manajemen untuk mengukur efek dari keuntungan investasi TI terhadap kinerja perusahaan, dan pengukuran objektifnya seperti peningkatan pendapatan untuk memperkirakan dampak investasi pada kinerja organisasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengukuran kinerja strategis terhadap teknologi informasi. Salah satu manfaat investasi TI adalah meningkatnya performa strategis organisasi tersebut.
Performa strategis ini bergantung pada beberapa faktor kunci yang disebut sebagai faktor penentu keberhasilan atau Critical Success Factor atau CSF. Nah, CSF ini sendiri adalah hal-hal yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau organisasi agar dapat mencapai visi misi perusahaan yang bisa membuat perusahaan menang dalam persaingan dan terus bertumbuh. Adapun contoh dari CSF pada sebuah perusahaan bimbingan belajar adalah yang pertama, melakukan pelatihan mentor secara rutin, yang kedua, tersedianya materi bimbingan belajar, yang ketiga, meningkatnya loyalitas siswa. Nah, jika tidak ada faktor-faktor ini, maka perusahaan akan dikhawatirkan tidak bisa sustain dan berkembang. Selanjutnya adalah biaya TI atau cost of IT. Biaya TI adalah biaya-biaya yang dihabiskan dalam investasi TI. Semua biaya TI harus dikumpulkan dari setiap departemen yang ada di dalam organisasi untuk mendapatkan biaya TI yang sesungguhnya, sehingga bisa membantu dalam menentukan nilai bisnis TI. Ketika total biaya TI sudah diketahui, maka biaya-biaya tersebut dapat dikategorikan, walaupun kategorinya pertama biaya berdasarkan aktivitas. Contohnya ada biaya pengembangan, biaya maintain, biaya operasional, biaya dukungan user, biaya administrasi, dan lain-lain. Yang kedua, biaya berdasarkan sumber daya. Contohnya ada biaya teknologi, biaya personal, biaya layanan dari luar, dan biaya lain-lain. Data mengenai biaya TI dapat digunakan untuk menganalisis nilai bisnis dari investasi TI. Untuk membantu dan melengkapi pengukuran nilai bisnis TI, Van der Zee menyarankan untuk menggunakan nilai pengukuran berikut. Yang pertama, biaya TI sebagai bagian dari pendapatan. Yang kedua, tingkat perkembangan anggaran TI, lalu biaya TI yang dikeluarkan untuk sumber daya, dan biaya Baik, selanjutnya sebelumnya saya Gina Syafina, NRP 142, akan menjelaskan mengenai pengukuran nilai bisnis terhadap teknologi informasi. Next. Nilai bisnis TI didefinisikan sebagai nilai keseluruhan TI untuk organisasi tertentu. Next. Penilaian terhadap bisnis TI itu sendiri merupakan upaya untuk memberikan wawasan mengenai dampak investasi TI terhadap kinerja sebuah organisasi. Next. Nah, investasi TI ini dapat berkontribusi untuk kinerja organisasi secara keseluruhan dengan meningkatkan kinerja keuangan, kinerja bisnis, dan kinerja strategis dari suatu organisasi. Next. Nah, ini adalah beberapa langkah untuk menentukan nilai bisnis dari TI. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan dari investasi TI di masing-masing dari 3 area yang telah saya sebutkan sebelumnya. Setelah teridentifikasi, maka seseorang harus memilih setidaknya satu pengukuran. Dalam hal ini, lebih dari satu juga diperbolehkan. Nah, pengukuran tersebut akan digunakan untuk menilai masing-masing tujuan. Lalu setelah memilih pengukuran, akan ada pengukuran yang paling tepat yang harus dipilih dan digunakan untuk mengevaluasi nilai bisnis TI. Next. Nah, berikut merupakan beberapa teknik yang diajukan dalam mendukung proses evaluasi investasi TI. Yang pertama ada analisa biaya, lalu ada pertalian nilai atau value chain, lalu ada akselerasi nilai, yang keempat ada restrukturisasi nilai, lalu ada evaluasi inovasi. Kelima teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri, tetapi pemanfaatannya akan lebih maksimal jika beberapa teknik ini dapat digunakan untuk mendukung satu sama lain dalam menentukan suatu nilai dari investasi TI yang telah dikeluarkan. Next. Selanjutnya, pengukuran kinerja finansial terhadap teknologi informasi. Kinerja finansial adalah ukuran secara subjektif tentang seberapa baik sebuah perusahaan menggunakan aset dari proses bisnis utamanya dan memperkirakan keuntungan yang akan didapatkan. Kinerja finansial ini dapat digunakan sebagai ukuran kesehatan keuangan secara total dari sebuah perusahaan selama periode waktu tertentu, juga dapat digunakan sebagai pembanding antar perusahaan yang sejenis atau kompetitornya. Next.
Selanjutnya, kinerja finansial itu perlu diukur atau dinilai untuk mengevaluasi nilai bisnis dari investasi TI sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, di sini ada beberapa metode pengukuran yang bisa digunakan untuk menilai kinerja finansial. Next. Untuk pengukuran pertama ada pengukuran keuntungan. Di sini ada 6 rasio. Yang pertama ada laba atas ekuitas atau return of equity. Perhitungannya adalah pendapatan bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Laba atas ekuitas ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi ke owner. Yang kedua ada laba atas aset atau return of assets, di mana perhitungannya itu pendapatan bersih dibagi dengan total aset rata-rata. Laba atas aset ini mengukur tingkat keuntungan dan seberapa efisien utilisasi aset. Selanjutnya ada laba atas investasi atau return on investment. Perhitungannya itu penghasilan yang tersedia bagi shareholder dibagi dengan total modal yang diinvestasikan. Laba atas investasi ini mengukur keuntungan berdasarkan total investasi, baik hutang atau ekuitasnya. Selanjutnya ada laba atas penjualan atau return on sales. Perhitungannya itu pendapatan bersih dibagi dengan penjualan bersih. Return on sales ini untuk mengukur tingkat keuntungan berdasarkan penjualan. Lalu ada pendapatan per saham atau earning per share, di mana perhitungannya itu penghasilan total dibagi dengan total saham yang beredar. Pendapatan per saham ini untuk mengukur nilai pendapatan tiap saham. Selanjutnya ada pertumbuhan pendapatan atau revenue growth. Perhitungannya itu pendapatan periode saat ini dikurangi dengan pendapatan periode sebelumnya dibagi dengan pendapatan periode sebelumnya. Rasio ini untuk mengukur pertumbuhan pendapatan saat ini dengan yang sebelumnya. Apakah pertumbuhan pendapatannya itu naik atau turun? Next. Pengukuran kedua ada pengukuran efisiensi. Di sini ada 3 rasio. Yang pertama penjualan dengan total aset. Perhitungannya itu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Rasio ini untuk mengukur seberapa efisien aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Yang kedua adalah penjualan oleh karyawan. Perhitungannya itu penjualan bersih dibagi dengan jumlah karyawan. Rasio kedua ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari kemampuan penjualan. Yang terakhir ada perputaran persediaan, di mana cara menghitungnya itu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan. Rasio ketiga ini untuk mengukur likuiditas persediaan dan seberapa cepat persediaan itu terjual. Next. Nah, jika TI mendukung tujuan dari perusahaan atau organisasi dan tujuan tersebut sejalan untuk meningkatkan pendapatan, maka dapat dikatakan bahwa TI tersebut bernilai. Oke, selanjutnya saya Devita akan menjelaskan subbab mengenai pengukuran kinerja bisnis terhadap teknologi informasi. Oke, bisa di next. Jadi sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengukur suatu kinerja bisnis terhadap teknologi informasi, kita harus mengetahui apa itu kinerja bisnis terlebih dahulu. Jadi kinerja bisnis sendiri adalah hasil dari pelaksanaan proses bisnis dan alokasi dari sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk melaksanakan proses bisnisnya. Nah, kinerja bisnis ini ada banyak sekali faktornya yang mempengaruhinya, bisa dari sisi internal maupun dari sisi eksternal seperti inflasi atau kenaikan suku bunga, termasuk juga penggunaan dari IT atau teknologi informasi. Bisa di next. Selanjutnya, oke ini, jadi peran teknologi informasi sendiri adalah untuk mendukung proses bisnis. Dengan mendukung proses bisnis, maka secara tidak langsung akan berkontribusi pada kinerja bisnis suatu organisasi. Contohnya penggunaan ERP di suatu perusahaan yang akan membantu proses bisnis perusahaan tersebut. Dengan proses bisnisnya yang membaik, maka secara tidak langsung kinerja bisnis dari suatu perusahaan juga akan ikut membaik. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa teknologi informasi dapat berkontribusi dalam kinerja bisnis. Oke, bisa di next. Oke, jadi indikator pengukuran kinerja bisnis sendiri ada 2, yaitu faktor dari finansial dan juga non-finansial. Alat ukur yang tepat untuk melakukan pengukuran kinerja bisnis adalah dengan menggunakan balance scorecard. Oke, bisa di next. Selanjutnya,
Jadi balance scorecard itu apa? Balance scorecard sendiri adalah tools yang berguna untuk melakukan penilaian kinerja yang berorientasi pada pandangan strategis ke masa depan dengan memperhatikan 4 aspek, yaitu aspek keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, balance scorecard sendiri ini ditemukan oleh Robert S. Kaplan dan juga David P. Norton pada tahun 1992. Jadi pada tahun sebelum 92, banyak perusahaan-perusahaan dan juga manajemen petinggi perusahaan tersebut melakukan pengukuran kinerja bisnisnya hanya berdasarkan aspek finansial saja atau keuangan. Nah, pada saat itu dirasa belum cukup tepat untuk melakukan pengukuran hanya dari aspek finansial. Kemudian Robert dan juga David melakukan research dan menemukan tools bernama Balance Scorecard, dan ini dinilai sebagai tools yang tepat dan digunakan oleh berbagai macam perusahaan hingga saat ini. Oke, selanjutnya kita akan membedah setiap perspektif, bisa di next. Jadi yang pertama pengukuran balance scorecard dari perspektif atau aspek keuangan. Jadi aspek keuangan sendiri ini lebih tergantung kepada pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Nah, ini ada contohnya. Saya mengambil dari buku Information Technology Investment yang telah diberikan oleh Pak Apol. Jadi ini di sini ada yang di sebelah kiri ada objektif atau tujuannya, dan yang di sebelah kanan ada example of measure atau contoh pengukurannya. Jadi misalnya yang pertama ini adalah dilihat tujuannya untuk keuntungan bisnis. Contoh pengukurannya adalah dengan revenue growth seperti yang sudah dijelaskan Gina tadi, atau pertumbuhan pendapatan. Nah, yang kedua ini juga contoh tujuannya adalah profitable business atau keuntungan bisnis, dan pengukurannya adalah dengan menggunakan laba atas penjualan. Yang ketiga, tujuannya misalnya keuntungan dari penggunaan IT, maka contoh pengukurannya yaitu revenue per user group atau pendapatan per grup pengguna, dan sebagainya. Kemudian bisa di next. Selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal, yaitu dilihat dari bagaimana perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan juga sinergi dari setiap unit kerjanya. Nah, di sini contoh tujuannya misalnya untuk pengembangan yang efisien, maka contoh pengukurannya adalah jumlah staf harian per proyek. Kemudian yang kedua ini misalnya tujuannya untuk kualitas pengembangan, maka contoh pengukurannya adalah jumlah produk gagal ketika fase pengujian. Kemudian yang ketiga misalnya low level of rework atau intensitas rework yang rendah, dengan contoh pengukurannya adalah jumlah frekuensi software yang dikerjakan kembali, dan begitu seterusnya. Kemudian bisa di next. Selanjutnya adalah perspektif pelanggan, yaitu berkaitan erat dengan bagaimana perusahaan melayani pelanggan. Nah, contoh tujuannya, contoh pengukurannya misalnya apabila tujuannya adalah efektivitas biaya, maka contoh pengukurannya adalah biaya pemrosesan per satuan unit kerja. Kemudian yang kedua, misalnya juga efektivitas biaya, tujuannya yaitu pengukurannya adalah bagaimana biaya pusat data per tempat kerja, dan begitu seterusnya. Oke, selanjutnya bisa di next. Dan yang terakhir ini dari perspektif atau aspek pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu perspektif yang menyediakan infrastruktur bagi ketercapaiannya ketiga perspektif yang sebelumnya, yaitu ada finansial, kemudian ada dari sisi pelanggan, dan juga dari sisi proses bisnis internal. Jadi perspektif ini lebih menekankan kepada sumber daya manusia, sistem, dan juga prosedur yang ada di suatu perusahaan. Contoh pengukurannya misalnya untuk tujuan highly skilled employees atau bagaimana suatu karyawan itu memiliki skill yang tinggi, yaitu jumlah harian per training atau pelatihan per periodenya. Kemudian misalnya yang ketiga ini increase market offerings, yaitu peningkatan penawaran pasar, yaitu bagaimana suatu jumlah produk yang baru bisa dikenalkan dalam satu periode, dan begitu seterusnya. Oke, kemudian di next. Selanjutnya adalah mengenai pengukuran nilai efektivitas dan efisiensi dari suatu teknologi informasi. Oke, bisa di next. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu efektivitas dan efisiensi.
Efektivitas dan efisiensi sendiri memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk mendukung proses bisnis yang ada. Nah, perbedaannya terletak di apabila efektivitas memiliki penekanan pada unsur output dan outcome, jadi lebih ke arah tepat sasaran, sedangkan untuk efisiensi sendiri lebih menekankan kepada unsur input dan juga output dengan meminimalkan input, namun memperoleh output yang maksimal. Oke, bisa di next. Jadi, untuk pengukuran efektivitas terlebih dahulu, yaitu pengukuran efektivitas teknologi informasi, yaitu pengukuran bagaimana peran teknologi informasi yang ada di dalam perusahaan dapat mendukung proses bisnis dan juga para karyawannya. Oke, bisa di next. Untuk aspek mengukur bisnis, untuk aspek bisnis dalam mengukur efektivitas TI sendiri ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana peran teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis, yang kedua dalam mendukung karyawan, dan yang ketiga adalah sumber fungsi teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis suatu perusahaan. Bisa di next. Nah, ini adalah contoh pengukuran efektivitas TI dari sisi atau aspek proses bisnis, yaitu misalnya faktor efektivitasnya adalah coverage, dengan kriteria efektivitasnya adalah mencakup manajemen proses bisnis, dan contoh pengukurannya adalah persentase pengimplementasian TI dari tipe jenis TI. Kemudian yang kedua adalah masih sama dari faktor efektivitas coverage dengan kriteria mencakup operasional proses bisnis perusahaan, dan contoh pengukurannya adalah persentase pengimplementasian TI dari tipe jenis TI. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ada pengukuran efektivitas TI dari aspek karyawan. Di sini contohnya misalnya yang faktor efektivitas reliable atau kehandalan dengan kriteria efektivitas yaitu kehandalan aplikasi IT atau TI, dengan contoh pengukurannya adalah waktu rata-rata antara kegagalan dan perbaikan suatu performa aplikasi TI. Kemudian yang contohnya yang ketiga misalnya yaitu faktor efektivitas ramah pengguna dengan kriteria penggunaan suatu aplikasi atau tools TI yang mudah, dengan pengukurannya yaitu tingkat keramahan pengguna menggunakan skala rasio. Jadi, misalnya di suatu perusahaan, karyawannya akan disurvei dan akan diberikan pilihan dari skala 1 sampai 10 seberapa mudah mereka menggunakan teknologi informasi yang disediakan oleh suatu perusahaan tersebut. Oke, bisa di next. Dan yang ini pengukuran efektivitas TI dari aspek kebutuhan bisnis. Contohnya misalnya faktor efektivitasnya adalah pengujian dengan kriteria efektivitas TI yaitu kemudahan untuk menguji TI, dan contoh pengukurannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menguji TI atau teknologi informasi tersebut. Kemudian yang ini faktor efektivitasnya adalah reusable atau dapat digunakan kembali, dengan kriterianya adalah sejauh mana komponen TI tersebut bisa digunakan kembali, dan contoh pengukurannya yaitu jumlah komponen TI yang bisa digunakan kembali. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran efisiensi TI, yaitu adalah bagaimana suatu teknologi informasi dapat menghasilkan efek yang diinginkan dengan biaya teknologi informasi yang minimum. Nah, untuk menentukan efisiensi TI sendiri, pihak manajemen atau misalnya manajer teknologi informasi diminta untuk mengalokasikan biaya IT dari infrastruktur IT, kemudian biaya wajib IT, dan juga biaya untuk investasi riset IT. Oke, bisa di next. Nah, ini ada contoh pengukuran dari efisiensi IT atau TI, yaitu misalnya tujuannya adalah untuk pengalokasian biaya dengan baik, dengan contoh pengukurannya adalah biaya pemrosesan untuk setiap transaksi online. Kemudian yang kedua, misalnya mengoptimalkan pemanfaatan aset. Contoh pengukurannya adalah dengan penggunaan CPU atau komponen IT lainnya secara keseluruhan. Atau yang ketiga, misalnya tujuannya adalah dengan menjadi developer atau pengembang yang efisien, dengan contoh pengukurannya adalah jumlah staf harian yang dipekerjakan berdasarkan ukuran proyek dan juga fase proyek yang sedang dilaksanakan.
Oke, itu tadi dia presentasi dari kami. Nah, presentasi kami sendiri mengambil referensi dari yang pertama yaitu buku ajar MITI tahun ajaran 2020 dan 2021, dan yang selanjutnya yaitu dari buku Information Technology Investment publikasi dari Niederjans. Oke, bisa di next. Selanjutnya, kami juga telah mencari studi kasus yang bisa diakses di link intip.in/studi kasus bab 3 MITI A. Kita akan masuk ke diskusi pertanyaan. Oke, jadi pertanyaan yang pertama yaitu, apa itu teori biaya transaksi dan apa hubungannya dengan IT? Oke, silakan Iqbal Zakwan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau menurut pendapat saya, teori biaya transaksi itu adalah sebuah teori yang mana dia itu menghitung biaya yang dikeluarkan saat transaksi. Ya, ini bisa jadi dalam melakukan keputusan, perencanaan, ataupun pengaturan dan juga lain-lain, yang mana hubungannya dengan TI, dengan adanya penerapan TI, maka diharapkan transaksi yang terjadi akan menjadi lebih produktif. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan akan menjadi lebih sedikit dengan hasil yang lebih maksimal. Menurut saya demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Iqbal. Benar sekali jawabannya. Jadi dengan adanya penggunaan IT ini akan mengurangi biaya transaksi suatu perusahaan. Mungkin bisa next. Ya, jadi untuk jawaban lebih jelasnya, pertama-tama mungkin saya akan jelaskan dulu. Jadi biaya di suatu perusahaan itu tidak hanya biaya produksi saja, tetapi juga ada biaya transaksi. Jadi kalau biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat baik di masa kini atau di masa yang akan datang. Sementara kalau biaya transaksi itu adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk menjalankan sistem ekonomi dari suatu perusahaan. Nah, biaya produksi ini contohnya adalah tujuannya adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang nantinya akan dijual ke perusahaan dan perusahaan itu akan mendapatkan profit. Sementara kalau untuk contoh dari biaya produksi ini misalnya biaya untuk beli bahan baku, kemudian beli mesin, beli biaya marketing, dan sebagainya. Sementara untuk biaya transaksi ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mendukung kelancaran proses produksi. Contohnya misalnya biaya untuk negosiasi, biaya untuk mobilisasi karyawan, kemudian biaya untuk pelaksanaan, pengawasan, seperti yang sudah Iqbal sebutkan tadi. Nah, jadi tidak ada hubungan langsung dengan produk yang akan dijual, tetapi dibutuhkan untuk kelancaran proses jual beli di suatu bisnis perusahaan. Nah, untuk teorinya, semakin tinggi biaya transaksi, maka semakin tidak efisien suatu perusahaan tersebut. Untuk komponen yang ada di biaya transaksi sendiri, ini ada 4. Yang pertama adalah biaya untuk mencari informasi, kemudian biaya untuk pembuatan kontrak, seperti negosiasi atau formulasi atau pembuatan kontrak. Kemudian yang ketiga, biaya untuk monitoring. Dan yang terakhir adalah biaya adaptasi. Nah, benar seperti yang Iqbal sebutkan tadi, jadi apabila penggunaan IT ini bisa maksimal, maka bisa untuk mengurangi biaya transaksi suatu perusahaan. Dan ini berkolerasi juga dengan apa yang sudah dijelaskan Elsa tadi mengenai teori dari transaksi. Jadi investasi dari IT ini membantu untuk mengurangi biaya transaksi dan juga mengurangi ukuran perusahaan seperti jumlah karyawan atau jumlah peralatan yang digunakan di perusahaan, sehingga membuat perusahaan itu menjadi lebih produktif. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini nomor 2. Silahkan. Oke, Ikhlas. Oke, baik. Apa itu teori agensi dan apa hubungannya dengan teknologi informasi? Baik, terima kasih Devita atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Rika Sulamal, NRP 78. Jadi dari yang saya tahu, teori agensi itu teori yang menjelaskan
antara hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau biasanya disebut shareholders atau pemegang saham dengan manajemen perusahaan tersebut. Nah, jadi teori agensi ini dia biasanya mengidentifikasi bagaimana kombinasi kerja antara si pihak manajemen perusahaan dan si pemilik perusahaan tersebut. Nah, dalam teori agensi ini setahu saya dia itu menjelaskan bahwa semakin kompleks sebuah perusahaan, maka pihak manajemen ini harus meningkatkan jumlah karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja dari perusahaan tersebut. Nah, apa hubungannya dengan TI? Dengan pemanfaatan TI tersebut, maka si perusahaan ini bisa meminimalkan jumlah karyawan yang mereka harus pekerjakan karena banyak kerjaan yang bisa digantikan dengan TI. Jadi bisa mengatasi teori agensi ini dengan lebih baik dengan memanfaatkan TI tersebut. Menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih Ikhlas jawabannya. Oke, bisa di next. Silakan Gina. Oke, jadi ini untuk lebih lengkapnya. Teori agensi adalah suatu hubungan kerja antar dua pihak, pemilik perusahaan dan manajemennya. Pemilik perusahaan itu disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajemen disebut sebagai agen. Konflik di antara prinsipal dan agen itu biasa disebut teori agensi. Teori agensi ini digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi yang akan memaksimalkan fungsi manfaat prinsipal serta kendala-kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen. Nah, teori agensi ini menjelaskan bagaimana menghadapi masalah yang muncul dari dampak TI terhadap karyawan atau seseorang yang bekerja untuk pemilik bisnis. Teori agensi ini menyarankan sering dengan pertemuan perusahaan, pemilik atau direktur perusahaan harus meningkatkan jumlah karyawan yang bekerja untuk mendukung dan mengimbangi kompleksitas organisasi, termasuk banyaknya jaringan dan aktivitas yang dilakukan. Dengan melakukan investasi pada bidang TI, pemilik atau direktur dapat menghemat waktu dan meningkatkan pengawasan suatu perusahaan. Intinya lebih sedikit waktu karyawan yang dibutuhkan atau dikerjakan untuk mengelola perusahaan. Oke, itu tadi pertanyaan nomor 2. Selanjutnya pertanyaan nomor 3, apa itu kinerja bisnis dan bagaimana cara mengukurnya? Oke, sudah ada Evan yang raise hand, silakan Evan. Mungkin kalau dari saya, menurut saya, apa itu kinerja bisnis? Itu kinerja bisnis bisa dibilang sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pada suatu organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian untuk cara mengukurnya itu, kalau sudah dijelaskan juga, itu salah satu caranya itu menggunakan balance scorecard. Nah, di mana balance scorecard ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu pertama strategi fokus yang menjalankan strategi yang sudah dibuat, kemudian ada juga tahap assessment, yaitu untuk menentukan nilai yang menjadi tolak ukur, serta menganalisis hasil pengamatan. Dan dari tolak ukur yang ada, kemudian berikutnya ada tahap change planning and implementation, yang mana analisa pada tahap sebelumnya itu akan dipakai untuk melakukan secara perbaikan, dan terakhir ada continuous improvement, di mana itu untuk memonitor pelaksanaan perencanaan perbaikan. Nah, balance scorecard ini dalam misalnya harus memenuhi 4 tahap tadi agar dapat berfungsi dengan baik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya baik. Dari Evan benar banget. Untuk jawaban lebih lengkapnya ini. Jadi untuk kinerja bisnis itu sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif dan menggambarkan seberapa jauh suatu perusahaan mencapai hasilnya. Lalu salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan ini atau kinerja bisnis ini
adalah balance scorecard seperti yang sudah dijelaskan Evita tadi. Nah, dalam balance scorecard ini ada 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk perspektif keuangan ini sendiri dapat dilihat dari keuntungan, tren pertumbuhan, economic value added, return of equity and investment, dan arus kas. Lalu untuk perspektif pelanggan dapat berupa kepuasan retensi, akuisisi, nilai manfaat, dan market share konsumen. Lalu untuk perspektif proses bisnis internal, ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Lalu yang terakhir, untuk perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem informasi, dan iklim organisasi. Oke, terima kasih Pratnya dan Evan untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, mengapa perlu untuk mengumpulkan informasi biaya untuk menilai nilai bisnis informasi teknologi informasi? Oke, sudah ada Farel yang raise hand, silakan Farel. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ingin jawab untuk mengapa kita perlu untuk mengumpulkan informasi biaya itu karena pada dasarnya ketika kita ingin mengimplementasikan IT di suatu organisasi yang kita miliki, kita ingin mengestimasikan biaya yang sudah kita keluarkan sebelumnya. Nah, dengan kita mengumpulkan informasi biaya ini, kita juga bisa memperkirakan data secara real, apakah hasil yang sudah didapatkan perusahaan ini berbanding lurus dengan biaya yang sudah dikeluarkan atau tidak. Nah, sehingga biaya menjadi salah satu informasi yang penting untuk menilai kelayakan nilai bisnis informasi TI yang sudah diterapkan. Begitu. Oke, terima kasih Farel atas jawabannya. Kurang lebih jawabannya benar. Nah, karena pada dasarnya kita ingin memperoleh nilai bisnis dari TI yang digunakan. Misalnya pengurangan biaya, efektivitas perusahaan semakin besar, efisiensi serta kualitas layanan juga semakin meningkat, dan lainnya. Dengan informasi biaya, kita juga bisa memperkirakan apakah hasil yang digunakan perusahaan berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan atau tidak, sehingga biaya menjadi salah satu informasi yang digunakan untuk menilai suatu bisnis dalam informasi teknologi informasi. Next. Oke, terima kasih Elsa dan Farel untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, apa langkah-langkah efektivitas untuk sumber daya teknologi informasi? Silakan teman-teman jika ada yang ingin mencoba menjawab. Oke, baik, sepertinya tidak ada yang ingin mencoba menjawab, langsung saja. Baik, jadi di sini terdapat beberapa langkah untuk efektivitas sumber daya TI. Yang pertama itu mengidentifikasi proses bisnis, mengidentifikasi jenis TI, lalu membuat matriks proses bisnis dari jenis-jenis TI yang sebelumnya, dan mengidentifikasi aplikasi TI saat ini untuk setiap sel dalam matriks. Dan yang terakhir, hitung rasio antara aplikasi yang sebenarnya dan aplikasi yang potensial untuk setiap sel. Nah, adapun langkah tambahannya di sini ada beberapa, yaitu menjadi pemasok yang menarik, lalu menjadi majikan yang baik, lalu jadilah seorang perencana yang handal, menjadi pemasok yang responsif, lalu menjadi pengembang berkualitas, menjadi operator yang berkualitas, menumbuhkan inovasi, serta menciptakan pasar baru. Oke, terima kasih Pratnya untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana kita menggunakan model rantai nilai dalam investasi teknologi informasi dalam pengambilan keputusan.
Oke, sepertinya belum ada yang ingin mencoba menjawab. Langsung saja jawabannya, yaitu ya, silakan Gina. Oke, jadi banyak peneliti berpendapat mengenai perlunya penggunaan interpretasi nilai bisnis TI yang lebih komprehensif dalam mengukur kontribusi TI terhadap kinerja perusahaan. Dokter dalam bukunya memasukkan teknologi informasi ke dalam kerangka value chain. Sesuai dengan competitive advantage yang ditawarkan, ada dua cara persaingan dalam bisnis. Yang pertama itu product differentiation, lalu ada lower price. Yang pertama itu dengan menawarkan produk yang sama dan sulit ditiru oleh para pesaing lain. Untuk yang lower price itu dengan cara menjual produk yang sejenis dengan harga yang lebih murah. Ini ada beberapa contoh aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi atau perusahaan untuk dapat meningkatkan suatu produk yang lebih murah daripada kompetitor atau lower price. Dan bagaimana aplikasi-aplikasi teknologi informasi dapat dilibatkan dalam kerangka value chain untuk membantu strategi product differentiation. Terima kasih Gina untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 7, yaitu mengapa analisa biaya tidak digunakan sebagai satu-satunya faktor untuk menentukan keputusan. Oke, silakan. Sudah ada Raffi yang raise hand. Ya, terima kasih Devita atas kesempatannya. Menurut saya karena dalam mengambil suatu keputusan itu tidak hanya mengambil dari faktor objektifnya saja, seperti analisa biaya atau analisa keuntungan saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor subjektifnya, seperti kepuasan konsumen dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena investasi TI memiliki sifat yang intangible dan juga tangible. Menurut saya seperti itu. Ya, benar sekali Raffi jawabannya. Langsung di next. Ya, seperti yang Rafli bilang tadi, untuk mengambil suatu keputusan tidak hanya melihat dari faktor analisa biaya atau finansial saja, tetapi juga ada faktor subjektif seperti penilaian konsumen kinerja, kemudian keputusan manajer, terus kepuasan konsumen, dan sebagainya. Nah, contohnya misalnya sebagian besar keuntungan dari investasi IT dialirkan untuk meningkatkan kualitas informasi yang akan digunakan sebagai pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan. Tapi tidak hanya itu yang dijadikan acuan organisasi, maksudnya organisasi tersebut juga harus mempertimbangkan opini dalam survei manajemen, kemudian ukuran untuk mengukur efek dari keuntungan investasi IT terhadap kinerja perusahaan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga pada materi saya, dalam menilai kinerja bisnis untuk mengambil suatu keputusan itu banyak perusahaan saat ini menggunakan balance scorecard. Jadi aspek yang dinilai tidak hanya aspek analisa biaya atau finansial saja, tetapi juga ada aspek-aspek lain seperti proses bisnis internal, kemudian pelanggan, dan juga bagian dari pembelajaran untuk masa depan perusahaan tersebut. Oke, bisa di next. Pertanyaan nomor 8, yaitu mengapa penting untuk memiliki ukuran efektivitas IT untuk mendukung karyawan. Silakan teman-teman apabila yang ada. Oke, Bariki sudah raise hand. Silakan Bariki. Ya, kenapa menjadi penting untuk memiliki ukuran efektivitas TI? Karena pada dasarnya di sebuah perusahaan itu untuk menjalankan proses bisnisnya dulu menggunakan karyawan. Cuman dengan adanya IT, penggunaan karyawan itu bisa sedikit dikurangi dan digantikan oleh IT. Sebelumnya itu ada pengukuran efektivitas karyawan. Nah, untuk menjaga agar perusahaan dapat mengevaluasi secara terus-menerus, maka selain karyawannya sendiri, penggunaan IT yang telah digunakan di perusahaan juga harus memiliki ukuran efektivitas dari kinerja TI itu sendiri. Dan juga untuk dari level manajemen operasional ya khususnya. Jadi selain dia mengalami penurunan kerjaan untuk mengevaluasi karyawan, jadi dia juga ada untuk mengevaluasi
TI tersebut. Iya, jawaban Mbak Riki tepat banget ya. Next. Jadi menurut dari Ronald H. Coase, itu penerapan investasi TI diantaranya investasi lainnya dapat membantu meminimalkan biaya transaksi dan membuat perusahaan lebih produktif. Sehingga melakukan pengukuran efisien TI untuk memperkirakan dan membentuk investasi yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan termasuk juga kinerja setiap karyawannya. Dengan melakukan pengukuran investasi TI, maka pemilik atau direktur dapat menghemat waktu dan meningkatkan pengawasan terhadap suatu perusahaan. Intinya lebih sedikit wakil atau karyawan yang dibutuhkan atau pekerjaan untuk mengelola suatu perusahaan tersebut. Oke, terima kasih Mbak Riki dan Elsa untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 9, yaitu apa saja nilai efektivitas IT? Silakan teman-teman jika ada yang ingin mencoba menjawab, bisa raise hand. Oke, sepertinya belum ada yang ingin menjawab. Langsung saja dijawab oleh Pratma. Baik, jadi dalam menentukan efektivitas TI ini kita bisa melihat dalam beberapa aspek. Yang pertama itu sejauh mana TI mendukung proses bisnis, lalu yang kedua sejauh mana TI mendukung karyawan, dan yang ketiga sejauh mana sumber fungsi TI ini memenuhi kebutuhan dari bisnis organisasi tersebut. Oke, terima kasih Pratma. Pertanyaan nomor 10 yaitu bagaimana faktor efektivitas dari teknologi informasi digunakan dalam pengambilan keputusan investasi teknologi informasi. Oke, sudah ada Fajrul yang raise hand. Silakan Fajrul. Terima kasih. Mohon nanti koreksi kalau misalnya masih ada yang kurang. Tapi kalau misalnya untuk mengukur efektivitas TI dilihat dari faktor subjektif dan objektif. Kemudian kalau misalnya kemudian juga bisa dilihat PSG-nya. Mungkin begitu jawaban dari saya. Oke, terima kasih Fajrul. Silakan. Baik, untuk lengkapnya, faktor efektivitas TI itu bagaimana digunakan dalam pengambilan keputusan investasi TI. Di sini ada beberapa. Pertama, operability, dua, maintainability, ketiga, flexibility, lalu testability, reusability, portability, connectivity, security, dan scalability. Pengambilan keputusan terkait investasi TI itu harus menyesuaikan faktor efektivitas yang sesuai juga dengan kondisi dan tujuan perusahaan. Oke, terima kasih Gina dan Fajrul. Jawabannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 11 yaitu bagaimana ilmu ekonomi informasi berguna dalam pengambilan keputusan investasi teknologi informasi. Silakan teman-teman jika ada yang ingin mencoba menjawab bisa raise hand. Oke, baik, dilanjut saja. Jadi untuk jawabannya yaitu pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu ekonomi informasi. Jadi ekonomi informasi sendiri adalah cabang dari teori mikroekonomi yang mempelajari bagaimana informasi dan sistem informasi bisa mempengaruhi ekonomi dan keputusan ekonomi. Nah, informasi sendiri memiliki karakteristik khusus. Ilmu ekonomi memiliki standar untuk melakukan analisa, evaluasi, dan juga memilih keputusan atau pilihan yang tepat. Nah, pada pengambilan keputusan investasi teknologi informasi atau IT, memuaskan pelanggan, mengurangi error, dan juga meningkatkan daya saing merupakan tujuan utama yang ingin dicapai suatu perusahaan. Namun, keuntungan yang didapat ini bersifat intangible, sehingga identifikasi pengukuran dan pengelolaan keuntungan implementasi IT menjadi penting. Fokus perusahaan berubah dari menghemat biaya menjadi meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, ekonomi informasi berguna untuk memberikan tata cara atau panduan dalam menghitung perkiraan sampai ke dampak yang ditimbulkan dalam penerapan investasi IT. Oke,
Jadi next, untuk pertanyaan terakhir, yaitu apa perbedaan antara profitabilitas dan efisiensi mengukur dalam konteks ukuran kinerja keuangan? Silakan teman-teman jika ada yang ingin menjawab. Oke, mungkin bisa di next jawabannya oleh Elsa. Nah, perbedaan antara profitabilitas dengan efisiensi ini, kalau menurut profitabilitas ini adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu. Sedangkan efisiensi ini kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah dirancang selama periode tertentu dengan kalau dari konsep profitabilitas ini berapapun biaya pengeluaran, biaya pemasukan dari konsep biaya profitabilitas lebih besar berapapun biaya pengeluaran. Sedangkan untuk biaya pengeluaran dalam mencapai tujuan yang efektif agar dapat disebut dengan efisien. Cukup, Dev. Oke, terima kasih Elsa. Cukup, Dev. Itu tadi 12 pertanyaan diskusi. Selanjutnya ini bisa ditanya. Oke, jadi referensi untuk pertanyaan dan juga materi presentasi adalah dari buku Ajar MIPI tahun ajaran 2020 dan 2021 dan juga buku Information Technology Investment oleh Dirjans. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ada studi kasus yang sudah kami cari dan sudah kami rangkum. Bisa diakses di intip.in/studi kasus bab 3 MIPI A. Mungkin bisa kita buka dulu ya Pratnya studi kasusnya. Oke, jadi apabila nanti teman-teman ingin mencoba melihat studi kasus yang padat dengan materi bab 3, silakan diakses di sini. Jadi ini kita mengambil studi kasusnya adalah dari perusahaan BRI, yaitu mengenai mengukur kinerja dari web system dengan menggunakan metodologi IT Balance Scorecard. Ya, saya rasa itu tadi presentasi kami. Ada saya, Devina, Elsa, Pratnya, dan Gina. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.